melalui orang ketiga, suruh antar sebentar kepada fulan, jangan bilang-bilang dari siapa. Nanti di amplop pun kita tulis hamba Allah. Sehingga fakir miskin itu sudah puluhan tahun tidak tahu sedekahnya dari siapa. Itu lebih baik, kata Allah. Tujuannya, kalau kita baca tafsir ayat itu, tujuannya untuk menjaga kehormatan si miskin. Jul malaikatu warruh fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Di padang mahsyar itu sehari kita di padang mahsyar. Artinya Allah rubah, dia tidak lagi tenggelam matahari, tidak begini, tidak ada lagi. Jadi dihitung sehari berkumpul tu sehari. Di situ berkumpulnya semua makhluk di padang mahsyar. Berapa lama padang mahsyar itu? 50,000 sanah, 50,000 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Kita akan sambung pelajaran kita masih di dalam bab sedekah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu hadis, yaitu tentang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan para sahabat yang bertanya, siapa orang yang sebenarnya disebut dengan orang yang miskin? Sahabat mengira, dan tentu jawaban secara zahir, sahabat mengira bahawa yang miskin itu yang tidak punya harta. Lalu Rasulullah menyanggahnya. Kata Rasulullah, miskin di sisi Allah yang sebenarnya adalah orang-orang yang diberikan harta tetapi dia miskin dari amal saleh bersedekah. Jadi miskin yang sebenarnya adalah miskin yang tidak punya modal untuk kembali ke Allah dengan hartanya. Jadi di dunia itu miskin itu kalau tidak punya harta. Tapi di akhirat yang dianggap miskin, di dunia mereka punya harta tetapi mereka kembali ke Allah dalam keadaan miskin, tidak membawa hartanya ke akhirat. Itu orang-orang yang tidak bersedekah di dunia. Nah, itu apa yang kita dapatkan di pertemuan kita yang lalu. Jadi mudah-mudahan kita ini tidak sampai miskin di akhirat. Maka perbanyaklah sedekah. Kita lanjutkan berikutnya.
at-targhib fi sadaqati sir. Ada beberapa riwayat hadis yang menganjurkan untuk bersedekah dalam keadaan sir. Ya, bersedekahlah dalam keadaan diam. Semua sedekah itu baik. Baik sedekah itu nampak atau tak nampak, sedekah itu terpamerkan atau disembunyikan, semua sedekah itu baik selama dia betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau disuruh untuk memilih cara bersedekah yang terbaik, maka bersedekah diam-diam sampai si penerima sedekah tidak tahu siapa yang menerima sedekah itu, maka itu lebih utama. Jadi bukan bermakna ketika sedekah kita nampak lalu kemudian kita menjadi orang yang merugi atau hilang pahalanya, tidak. Selama kita ikhlas. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan in tubdus sadaqati fa ni'ammahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Apa kata Allah? Seandainya engkau menampakkan sedekahmu, jadi sedekahmu nampak, fa ni'ammahi, itu sudah jadi sedekah terbaik. Tapi ketika engkau memberikannya, wa in tu'tuhal fuqara, lalu engkau menyembunyikannya, engkau berikan lalu engkau sembunyikan, engkau diam-diam memberikannya kepada fakir, maka itu lebih baik, kata Allah. Jadi tidak selamanya sedekah itu bisa disembunyikan. Kadang-kadang sedekah itu memang harus difoto untuk dijadikan SPJ atau dijadikan sebagai bukti bahwa kita telah bersedekah. Dan biasanya kalau kita memegang amanah uang orang, itu memang ketika kita tolong orang miskin dengan uang itu, zaman sekarang untuk menjadi bukti bahwa kita telah melakukan amanahnya, maka harus difoto. Kalau tidak difoto, maka akan menimbulkan tanda tanya bagi orang yang mengumpulkan uang. Apa nak betul gejuk lagi amanah. Makanya ada kalanya sedekah itu memang harus dinampakkan. Kita bangun rumah du'afa, tidak bisa diam-diam, harus pemberitahuan kekecil. Kalau enggak nanti jadi fitnah. Harus tahu sekdes. Bahkan supaya membuat gairah kepada orang lain agar mau bersatu untuk saling mengumpulkan, berjuang, membangun rumah orang-orang miskin. Itu peresmian rumah du'afa itu kadang-kadang harus sampai ngundang polsek atau kapolsek setempat, pimpinan-pimpinan setempat. Jadi dengan diketahui maka orang lain bergairah untuk memberikannya. Jadi tidak selamanya sedekah yang nampak itu menjadi buruk, tidak. Fa ni'ammahi, kata Allah, itu sudah bagus. Sedekah ke masjid itu harus nampak. Bapak mau kasih wakaf diam-diam ke masjid, panitia masjid tidak tahu itu dari siapa, malah tidak ada. Kadang-kadang bisa menyebabkan ini apa ini, dari siapa ini. Mau kasih semen ke masjid, tidak bisa taruh semen di luar begitu saja, harus ada orang yang menjaganya. Maka otomatis nampak, dia akan panggil panitia masjid, ini ada sumbangan, itu biasa. Lalu nama kita diumumkan di hari Jumaat, itu pun sedekah yang dianggap baik. Bukan bermakna ketika dipanggil nama sedekah dari fulan langsung dianggap hilang pahala, tidak. Kita tidak suruh umumkan, tapi panitia harus bertanggungjawab.
memberitahu siapa yang memberi dan kami menerima dari siapa. Itu terserah panitia. Yang jangan kita minta. Ya, jadi jangan sampai kita minta kau umumkan. Nyampe tampuhana kau umumkan. Menyohana kau umumkan, ku tarik balik pengnya. Itu yang kurang ajarnya. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengatakan sedekah yang nampak itu sudah baik selama engkau memberinya karena Allah. Tetapi kalau disuruh pilih yang berhadapan dengan fakir miskin, menyembunyikan sedekah itu lebih baik. Maksud menyembunyikan sedekah adalah kalau bisa orang-orang yang menerima sedekah kita dari golongan fakir miskin itu tidak tahu siapa yang memberinya. Itu lebih baik. Untuk apa? Kenapa Allah mengatakan begitu? Kenapa Allah mengatakan kalau untuk fakir miskin lebih baik sembunyi-sembunyi saja? Kita kasih melalui orang ketiga, suruh antar sebentar kepada fulan, jangan bilang-bilang dari siapa. Nanti di amplop pun kita tulis hamba Allah. Sehingga fakir miskin itu sudah puluhan tahun tak tahu sedekahnya dari siapa. Itu lebih baik kata Allah. Tujuannya, kalau kita baca tafsir ayat itu, tujuannya untuk menjaga kehormatan si miskin. Karena kita biasanya kalau berhadapan dengan orang miskin, keluar sedikit di hati kita bahwa kitalah penolongnya. Jadi kita merasa bahwa si miskin ini hidupnya hina, hidupnya dalam keadaan rendah, sehingga kita ingin menyelamatkan dia dari kerendahannya. Jadi dengan kita sembunyikan, kita telah menyelamatkan nama mereka dari merasa rendah. Karena orang miskin, fakir itu ketika mendapatkan bantuan sedekah dari kita, karena sudah terbiasa mereka hidup dalam kemiskinan, itu kadang-kadang sampai mencium tangan, ada yang mengucapkan terima kasih sampai puluhan kali, ada yang dia memeluk orang menolongnya, ada yang sampai dia mencium lutut orang yang menolongnya. Apalagi kalau kita kasihnya dalam jumlah yang banyak, sampai-sampai dia seperti orang yang menyembah kita. Makasih banyak, diciumnya kaki kita, diciumnya uang, diciumnya kaki kita lagi. Itu mereka merasa alhamdulillah hari ini ada yang tolong. Untuk menyelamatkan kewibawaan mereka, maka disuruhlah bersedekah diam-diam. Jadi paling dia cium amplopnya saja. Dia nak tahu dari nanti ada orang hantar, ni ada sedekah dari fulan. Ini dari alah ambil dan tayangnya dari hamba Allah. Mereka terjaga kewibawaannya. Nah, apa yang Allah berikan untuk kita? Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dari kesombongan. Jadi kita sedang memukul kesombongan diri dengan bersedekah diam-diam. Suka tak suka, sadar tak sadar, kalau kita sering bersedekah berhadapan dengan orang-orang yang lemah, naik Pak, perasaan kita sebagai penolong itu muncul. Kita akan merasa nyan baik kaduri lung yang tolongkah. Jadi ada perasaan sebagai penolong, padahal kita ini bisa menolong dia karena kita diberikan nikmat oleh Allah. Kalau kita tidak diberikan rezeki oleh Allah yang lebih, maka kita tak mampu menolongnya. Jadi perkara ini menyelamatkan hati kita dari kesombongan. Sekaligus kita ingin mengajarkan diri kita sendiri, ini bukan hebatnya diriku, tetapi karena pemberian Allah. Maka Nabi Sulaiman ketika dipuji kekayaannya, istananya, maka dia menjawab, hadza min fadli rabbi. Ini semua pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit pun tidak ada rasa kesombongan pada diri Sulaiman alaihi salam untuk menyatakan bahawa dialah yang mengusahakan harta itu karena kepintarannya,
karena keagungannya tidak ada sedikit pun. Berbeda dengan Qarun. Disebutkan dalam Al-Quran, Qarun membangga-banggakan hartanya, tapi dia menyebutkan bahwa dialah yang mengusahakan, dialah yang pintar untuk mencari harta tersebut. Maka orang Qarun itu sifatnya begitu. Orang-orang hari ini yang punya sifat Qarun, kalau kita tanya, alhamdulillah kok kaya orangnya, misal kita bilang, alhamdulillah bapak kaya sekali, alhamdulillah hari ini ya, dia akan mengatakan dulu alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi setelah itu dia mengatakan nyokat, urojih kan, cukup kasihin dulu urojih. Saya dulu miskin sekali, tapi alhamdulillah hari ini berkat usaha lung gigih kan, kata dia, berkat usaha saya gigih sekali saya mencari rezeki. Saya putar sana, saya putar sini, saya temui sana, saya kerja siang malam. Alhamdulillah. Dia tetap sebut alhamdulillah, tapi dia menyebut dirinya lah yang berusaha. Ini satu kesalahan dan kesombongan yang dimiliki oleh orang-orang yang hari ini punya uang. Itu sampai nanti buat buku biografi. Kalau sudah kaya sekali, dikenal secara nasional, itu mulai itu buat biografi. Nanti judulnya ingin memberitahu tentang perjalanan hidupnya menuju kekayaan. Judul macam-macam. Nanti ada yang tulis Aku Sebelum Kaya. Masya Allah, judul buku Aku Sebelum Kaya. Seharusnya kan Kaya Sebelum Aku. Kan begitu. Kita ini sudah ditakdirkan Allah. Jadi bukan kita yang hebat, Allah sudah takdirkan tahun sekian, jam sekian engkau akan menjadi kaya dengan izin Allah. Jadi oleh kerana itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebaik-baiknya sedekah di antara semua sedekah, kalau berhadapan dengan individu fakir miskin, berusahalah untuk menyembunyikannya. Selain kita bisa memukul kesombongan hati, menjaga hati daripada menghilangkan perasaan seakan-akan kitalah yang paling hebat, kitalah yang paling pintar. Selain itu, Allah juga berikan banyak kelebihan orang-orang yang bersedekah diam-diam. Di antaranya hadis dari Muawiyah bin Haidah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna sadaqatas sir tudfi'u ghadabar rabbi tabaraka wa ta'ala. Sedekah yang dilakukan dalam keadaan diam-diam, asir, sedekah yang dilakukan dalam keadaan sir, diam-diam, sembunyi-sembunyi, maka dia mendapatkan apa? Tudfi'u ghadabar rabbi. Orang itu bisa memadamkan kemarahan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi orang yang bersedekah diam-diam, yang selayaknya Allah marah kepadanya dengan satu perbuatan yang lain, tapi kalau kemudian dia bersedekah diam-diam, maka padamlah kemarahan Allah kepadanya. Tapi kalau kita lanjut bermaksiat di dunia, Allah mungkin tidak memberi azab di dunia, tidak membuat tercabutnya nikmat kita di dunia walaupun kita bermaksiat dengan sedekah kita yang sembunyi-sembunyi. Tapi kalau kita tak taubat sampai mati, maka itu menjadi penyebab hancurnya hidup kita di akhirat. Artinya berhati-hatilah dengan dosa besar yang kita pelihara sampai mati. Kalau dosa yang tak disengaja, di akhirat dengan sedekah walaupun sebiji kurma, itu bisa memadamkan kemarahan Allah. Dan itu sudah kita sebutkan di dua pertemuan sebelumnya, bahwa seseorang
syekh, orang alim yang beribadah 60 tahun, lalu kemudian terjebak dalam kesilapan dan dia berzina 6 hari, lalu kemudian dia mengasingkan diri karena sudah merasa terpukul dengan dosanya. Di tempat dia mengasingkan diri ada yang memberi roti, lalu kemudian sebelum dia makan roti itu datang orang-orang miskin lain, sedangkan saat itu dia pun butuh. Ternyata roti itu diberikannya kepada 2 orang miskin lain, ya, dia belah, dia berikan 1 roti ke 2 orang miskin yang lain. Ketika ditimbang amalnya di akhirat, yang pertama ditimbang adalah jumlah ibadahnya selama 60 tahun, diletakkan di atas 1 timbangan, lalu kemudian di timbangan sebelah kiri diletakkanlah dosa zinanya. Ternyata dosa zinanya melebihi daripada amal ibadahnya yang 60 tahun. Lebih besar, lebih berat timbangan dosa zina. Lalu Allah suruh malaikat untuk menimbang dosa zina itu dengan sedekah roti yang dia berikan sebelum meninggalnya. Jadi dia habis berikan ke fakir miskin itu kan meninggal dalam hadis itu. Ditimbanglah dosa zina itu dengan sepotong roti yang dia berikan di saat dia pun butuh. Ternyata roti yang sepotong memenangkan beratnya timbangan tersebut, sehingga dia masuk surga dengan kemaafan Allah akibat bersedekah dengan sepotong roti. Jadi Allah kalau sudah reda amarahnya, Allah kalau sudah hilangkan amarahnya, itu dosa bagi Allah itu dihapuskan suka-suka, itu hak Allah. Kita punya dosa, tapi kita pun bersedekah. Nah, dosa itu yang jangan kita sambung menyambung sampai mati. Jadi kita sengaja mengolok-olok Allah. Nah, itu yang menyebabkan berbahaya. Tapi kalau kita pernah punya dosa, lalu kita dalam proses taubat, kita masih ragu diterima atau tidak, tapi kita sudah mulai menyesalinya, bertemu dengan Allah, yang bisa menyebabkan padamnya kemarahan Allah adalah kalau kita pernah bersedekah diam atau sembunyi-sembunyi. Allah kalau sudah reda amarah, semua dosa yang besar-besar kecuali syirik itu bisa diampunkan. Makanya Allah mengatakan, kalau hambaku berdosa lalu kemudian disusun dosanya ananas sama, kalau disusun dosanya setinggi langit, besarnya dosa sampai setinggi langit, lalu dia memohon ampun kepadaku sekali saja sebelum kematiannya, maka ku ampunkan semua dosa yang setinggi langit itu. Di akhirat pun kalau kita mati sempat menyesali, sempat memohon ampun, walaupun kita tak tahu sudah diampunkan atau tidak, tapi kalau ada tambahan sedekah, insya-Allah memadamkan kemarahan Allah. Ittaqun nar walau bisyaqqit tamrah. Padamkanlah api neraka atau jauhkanlah dirimu dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma yang engkau sedekahkan. Nah, ini jadi makanya sedekah sembunyi-sembunyi bisa memadamkan kemarahan Allah. Itu yang pertama yang kita dapatkan. Yang kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang-orang yang bersedekah secara diam-diam, dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah di padang mahsyar. Kita berdiri di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Allah yang mengatakannya, yauma ta'rujul malaikatu war-ruh fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Di padang mahsyar itu sehari kita di padang mahsyar. Artinya Allah rubah, dia tidak lagi tenggelam matahari, tidak begini, tidak ada lagi.
Jadi dihitung sehari berkumpul tu sehari. Di situ berkumpulnya semua makhluk di padang mahsyar. Berapa lama padang mahsyar itu? 50,000 sanah, 50,000 tahun. Siuro tadeng tak boleh duduk, dibangkitkan sesuai dengan amalan masing-masing. Orang-orang kafir dalam surat Al-Muluk disebutkan mereka dibangkitkan dalam keadaan wajah mereka menjadi kaki, kaki menjadi wajah, menjadi kepala. Jadi kepala ditaruh di kaki, kaki ditaruh di kepala. Artinya dibalik sama Allah. Dibalik sama Allah. Jadi bukan dipindahkan kepala ke kaki, berdiri dengan kepalanya, dengan wajahnya, diseret-seret, diseret-seret. Itu orang-orang kafir yang dianggap oleh Allah di dunia tak punya otaknya, tak punya akalnya. Dia lawan Allah, tak diakuinya Allah sebagai Tuhan. Jadi pada mahsyar itu bangkit sesuai dengan amal. Orang yang sering mengambil kredit bank dengan bentuk pinjaman, bukan murabahah, bukan membeli barang lalu dia jual beli dengan bank, tidak, tapi penyamping. Dan pihak bank membebankan, kalau pinjam 100 juta nanti bayarnya cicilan, tapi jumlah cicilannya melebihi 100 juta. Lalu kita menjadi nasabahnya. Orang-orang yang hidup dengan dunia riba, sering mengambil dari rentenir, seluruh mereka dibangkitkan Allah di hari kiamat seperti orang yang kesurupan syaitan, menggelepar-gelepar, menggelepar-gelepar, seperti ikan yang baru ditangkap, kita taruh dalam baskom. Begitulah kehidupan orang yang mati dengan dunia riba. Makanya ini hati-hati nih para penyembah riba yang galakkan pinjam bank, yang kita tahu disuruh bayar lebih itu sama tu, yang meminjamkan sama, yang mengelolanya sama, yang menjadi saksi nasabah pun sama. Karena kalau tidak ada nasabah, rentenirnya tidak bisa hidup. Jadi mereka nanti di padang mahsyar bangkitnya dalam keadaan menggelepar-gelepar seperti orang kesurupan syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya sesuai dengan amal. Apa yang terjadi di padang mahsyar itu, diturunkan matahari oleh Allah. Nabi yang mengatakannya. Berapa jarak diturunkannya? 1 mil. Sedangkan kalimat mil punya 2 makna. Makna yang pertama adalah milun, artinya pencolek celak. Celak-celak Arabnya, nyan batang gagang mencolek celak ke dalam tempat taruh celak, itu namanya milun. Sejengkal, panjangnya sejengkal. Cuba Bapak lihat pencolek celak yang masa dulu, yang dibuat dari peluk, dicat dengan warna tembaga, tapi dicat dengan warna emas. Itu pencoleknya, itu namanya mil, tingginya sejengkal. Lalu perawi hadis mengatakan, aku tak tahu yang dimaksud oleh Rasulullah mil pencolek celak atau mil jarak satuan di bumi. Kalau jarak satuan di bumi 1 mil. 1 mil itu berapa, Pak? Saya sampai hari ini ragu-ragu 1 mil itu berapa. 1,5 kilo, Pak, ya? 1,5 kilo deh 1 milnya, kalau saya tak salah. Entah 1,5 kilo, entah 1.500 kilo. 1.500 kilo. 1,6. Okeylah, 1,6. 1 mil 1,6 kilo jarak matahari diturunkan di padang mahsyar. Ada orang yang mengatakan, mudah-mudahanlah dipakai jarak satuan di bumi 1 mil lah. Berarti jaraknya, berarti dari Hino, kalau kita berdiri di padang mahsyarnya di sini, berarti mataharinya sekira-kira di lampu merah lewat pasar impres sana, Pak. Kira-kira begitulah. Lalu orang merasa senang. Sedangkan hari ini jarak satuan astronomi antara kita dengan matahari, kalau kita baca buku tentang satuan astronomi,
itu 150 juta kilometer antara kita dengan matahari. Mana juga betul 1,5 kilo. Sekarang 150 juta kilometer saja. Jua dia pak. Jua kita. Jua apa bahasa Indonesia? Mendidih kita pak. Selama ni matahari, oh meleleh kita pak, Masya Allah. 40 darjat Celsius meleleh. Makanya kan bapak dah banyak yang meleleh ni. Dah turun kulit-kulit ibu-ibu meleleh semuanya. Panas sekali Masya Allah. Itu sekarang jaraknya begitu. Maka berhati-hatilah. Dan salah satu penyelamatnya disebut oleh Nabi, iaitu orang yang bersedekah di dunia, tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maksudnya di dunia dia sering bersedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Jadi sembunyi-sembunyi itu bukan sedekah pak. Harus matikan lampu dulu lalu sedekah diam-diam. Masuk ke dalam tong-tong kotak-kotak. Bukan begitu. Sedekah sembunyi itu si penerima sedekah kalau bisa jangan tahu siapa yang kasih sedekah. Maka saya luar biasa, saya kagum dengan orang-orang yang melatih keikhlasannya untuk tidak diketahui. Karena kita kalau dah tahu, diketahui orang, walaupun kita ikhlas, tetap dalam hati, rasa alhamdulillah sudah diterima sedekahnya. Nanti dia WA kita, terima kasih ya Ustaz atas sedekahnya. Lalu kita ucap sama-samanya. Kita ucap sama-samanya hatinya artinya orang dah tahu kita ni dermawan, kita ini baik. Tapi memukul perasaan agar orang tak tahu, itu berat sekali. Kita sangkutkan lontong yang kita beli di rumah fakir miskin, kita sangkut di depan pintu rumahnya, begitu dia keluar dari rumah, jadi hanya ada lontong 2 bungkus. Dia tanya kanan kiri, tak ada yang tahu siapanya, so tak tahu. Lalu dia makan. Masya Allah, itu kita pukul perasaan kita baik depu, gimana baik depu. Itu luar biasa Pak. Dan saya pernah mengalaminya. Bukan saya yang bersedekah Pak. Tiba-tiba di motor saya, di Honda, karena orang sangkut. Itu dah berapa kali? Saya berharap memang berkali-kali kan. Itu ada. Karena orang sangkut Pak. Disangkutnya ayam penyet. Karena orang bisa tandai motor saya, motor KKY itu, pajak udah mati 4 tahun itu kan. Tapi jangan kasih tahu polisi. Walaupun ada polisi, tapi jangan kasih tahu bahagian polisi yang lain. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu disangkutnya. Saya tak tahu sampai hari ini. Saya cuma pulang dan mengatakan ke isteri, so sangkut. Dia tak berharap puji, dia tak ingin dikenal oleh gurunya, ustaz tak ingin dikenal. Maka kami hanya bisa berdoa, ya Allah, balaslah kebaikannya. Kami tak tahu, tapi Engkau tahu siapa yang telah memberi sedekah. Maka belajarlah untuk bersedekah diam-diam. Allah selamatkan di padang mahsyar. Orang lain semuanya kepanasan, kita dihantarkan payung, dihantarkan awan oleh Allah, terlindungilah dia. Dan itu semuanya ada 7 orang. Salah satunya adalah yang bersedekah dengan keadaan sembunyi-sembunyi. Baik, inilah hebatnya orang-orang yang menyembunyikan amal sedekahnya.